Bank Syariah lebih kejam. Lebih kejam, itu benar. Saya nyatakan itu Bank Syariah lebih kejam. Kejamnya gimana? Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Orang Arab. Jadi asaddu kufran itu artinya mbae kafir. Itu kira-kira begitu. Asaddu kufran wa nifaqun. Oke. Mbae kafir dan munafik. Mbae kafir, mbae munafik. Video ini berisi pengungkapan fakta, realitas, bahayanya ajaran dan praktek-praktek ajaran dari orang Arab. Di video yang kemarin, video live yang ini, kita sudah mengungkap kemunafikan ajaran Arab. Orang Arab menurut fakta dan realitas sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Said Aqil Sirot, dan juga orang Arab menurut Al-Quranul Karim. Dua fakta ini, fakta menurut realitas sebagaimana disampaikan Kiai Said Aqil Sirot, dan juga fakta Al-Quran telah mengingatkan kita semua bahayanya ajaran orang Arab yang adalah orang yang paling kafir dan munafik. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan, saya mengingatkan sekali lagi supaya tidak salah paham, tidak gagal paham, izinkan dengan segala hormat saya tampilkan lagi cuplikan videonya yang disampaikan Kiai Said Aqil Sirot tentang bahayanya orang-orang Arab dan juga tentang Al-Quran yang menyebut orang Arab adalah bangsa atau orang paling kafir dan munafik. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-A'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan itu. At-Taubah ayat 97. Disebutkan bahwa disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya, bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu. Tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi asaddu kufran itu artinya mbae kafir. Itu kira-kira begitu. Asaddu kufran wa nifaqun. Mbae kafir dan munafik. Mbae kafir, mbae munafik. Nah, atas dasar itu memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan. Mas, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Hadratul Maut, Yaman atau Arab Saudi? Arab dan sekitarnya. Arab Saudi dan sekitarnya. Negara-negara Arab karena ya. Disebut di situ Arab. Oke. Arab itu ya Arab, keturunan Arab di situ. Oke. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya. Waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada. Baik. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar. Suka lihat di TV, lihat berita. 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom,
rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluaran Mesir, apal Quran Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampean kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin? Coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, presiden ke sana yuk. Ingin? Setornya apa? Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia, bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Bangsa Arab, orang Arab adalah mbahe kafir, mbahe munafik. Maka jangan heran jika hari ini masih saja ada banyak orang yang mau belajar tentang spiritual kepada Arab, belajar tentang ketuhanan kepada Arab, belajar tentang agama kepada bangsa Arab. Mereka tidak lebih adalah orang-orang yang belajar kepada bangsa paling kafir dan munafik. Ya, sehingga jangan heran jika konsep Tuhannya pun ngaco, ya. Cerita surga neraka ngaco, ya. Bahas agama ngaco, ya. Semuanya penuh dengan kekacauan karena mereka adalah mbahe kafir, mbahe munafik. Oke teman-teman, pada kesempatan yang baik ini izinkan dengan segala hormat saya juga menyajikan atau menampilkan suatu video kesaksian yang disampaikan oleh Yusuf Hanuka tentang salah satu kemunafikan dari syariah Islam yang diatasnamakan Bank Syariah. Oke, langsung aja without wasting time, demikian videonya. Anak-anak perusahaan masih banyak utang di bank. Saya bilang, holding mendingan ambil over utangnya. Karena kalau bank-bank sekarang itu kejam. Kalau lagi panas, kita dikasih payung istilahnya. Begitu hujan, payungnya diambil, kagak boleh dipakai sama dia. Dan saya sudah pernah ngalamin berkali-kali. Jangan sampai nanti kita kena kolektibilitas. Masalah kolektibilitas ini menyangkut nama baik. Ya, saya sudah bikin merajut nama ini selama 64 tahun. Jangan sampai gara-gara mandek kita susah. Sebab bank-bank ini ya maaf-maaf saja. Bank ini seperti kata Ustadz Yusuf Mansur, jangankan bank konvensional yang sudah punya ini, bank syariah lebih kejam. Lebih kejam, itu benar. Saya nyatakan itu bank syariah lebih kejam. Kejamnya gimana? Ya, saya justru mengalami satu hal. Kita utang, kita minta turun bunga nggak dikasih, kita mau lunasin juga nggak dikasih. Aneh. Aneh, lucu tapi nyata. Ini lucu tapi nyata. Jadi akhirnya bank konvensional, saya ceritakan, ya, itu ada kasus bulan Maret, itu bank syariah, yang saya nggak usah sebutkan namanya. Dan Maret tahun ini? Tahun ini. Dan sekarang urusannya saya polisikan dia. Ya, karena uang yang saya masukkan, 800 miliar untuk bayar utang, uangnya nggak diterima, tapi begitu ini saya nggak boleh ngelunasin, terus setiap bulan bunga saya diambil dari sana. Terus kemudian ambil agency fee. Sangat tidak fair. Saya buat laporan polisi, dan ini proses berlanjut. Uangnya akhirnya saya bilang, kalau begitu pulangin dong, uang saya kan ada bunganya.
ada argonya. Dia pulangin ternyata 800 miliar, dia nggak pulangin semua, dia pulangin 690 miliar. 110 miliar dia tahan buat pembayaran bunga atau apalah. Saya bilang kan saya mau lunasin. Nah, ini bank syariah yang menurut saya zolim, kejam, dan kemaruk. Jadi orang bilang ini lintah darat gitu. Tapi itu mungkin oknum aja kali ya Pak Yusuf? No, ini sindikasi. Bank syariah kurang lebih ada 10 sindikasi. Dan ini luar biasa. Jadi saya nggak bisa sebutkan dulu. Ini karena ini kasus yang kayaknya baru terungkap nih, baru. Cuma Pak Yusuf nih yang berani ungkap kayaknya mungkin ini ya. Sekelas saya saja dikerjain. Bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah ini? Dan saya akan buktikan bahwa ini zolim. Dan saya tadinya mau diperas 20 miliar katanya harus membayar denda ganti rugi atau apa. Saya bilang, nalarnya di mana? Lagi susah. Orang-orang dagangan sepi, ada nasabah mau bayar utang, lunas. Pak, sekarang semua pada macet di restrukturisasi, kita mau bayar lunas. Tapi dikerjain, tapi biarlah urusan polisi berjalan. Dan saya pikir saya nggak akan mundur setapak pun juga. Kan, Pak Yusuf kan bukan cuma seorang pengusaha, staf khusus Menko gitu. Nggak berdaya juga ngadepin sindikasi semacam itu, mafia gitu. Wah, itu mafia, Pak. Itu bukan sindikasi, tetapi sindikasi sindikat. Benar-benar sindikat. Sindikat berusaha memeras dengan 20 miliar, 20,4 miliar atau 20,6 miliar ganti rugi. Saya nggak rela, saya bilang. It's not the matter of money, tapi the matter of etika. Oke teman-teman, intinya pada video kali ini kita mengingatkan kembali ya, kita sebagai ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur, dalam channel Warta Kabar Baik yang selalu berani kulil hakko walau kana muron. Wartakan kebenaran meskipun pahit ya. Hati-hati teman-teman ya. Nusantara tetap waspada dengan ajaran-ajaran dari tanah Arab yang terbukti kacau balau, kafir dan munafik. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Nusantara bangkit.